Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lira Rahmadani dengan NIM 24080100754. Di sini saya akan membahas tentang hukum pidana untuk memenuhi tugas pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Gustomi, SHMH. Disimak ya. Jadi, hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan. Selanjutnya, hukum dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama, hukum pidana material. Merupakan aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan apa yang dikerjakan. Selanjutnya, yang kedua, hukum pidana formil merupakan aturan yang digunakan untuk mempertahankan hukum pidana material dan pelaksana dari hukum pidana material. Nah, tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu, juga sebagai sarana pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Nah, adapun tujuan dari hukum pidana yaitu yang pertama, menegakkan nilai kemanusiaan. Yang kedua, memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Ketiga, untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan keempat, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang kurang baik menjadi baik dan dapat diterima kembali ke masyarakat. Nah, dari tujuan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana sendiri untuk melindungi masyarakat dengan harapan apabila seseorang takut untuk dipidana, maka semua orang dalam masyarakat akan merasa tentram dan aman. Di dalam hukum pidana juga terdapat asas-asas penting yang diantaranya asas legalitas. Nah, terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undang yang telah ada terlebih dahulu. Jika sesudah perbuatan tersebut dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa pasal 1 ayat 2 KUHP. Yang kedua ada asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang memiliki arti bahwa untuk menjatuhkan pidana sendiri kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu asas teritorial, yang memiliki arti ketentuan hukum pidana Indonesia yang berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. Selanjutnya yang keempat, asas nasionalitas aktif, yang memiliki arti ketentuan hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Yang terakhir yaitu kelima, asas nasionalitas pasif, yang memiliki arti ketentuan hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Selanjutnya, ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Nah, pada bagian ini akan diuraikan berlakunya hukum pidana menurut ruang tempat dan berkaitan pula dengan orang atau subjek. Dalam hal ini, asas-asas hukum pidana menurut tempat yang diantaranya, yang pertama yaitu asas teritorial. Asas ini diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa asas teritorial dan ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi negara yang berdaulat. Asas teritorial sendiri menitikberatkan pada terjadinya perbuatan pidana
di dalam wilayah negara tidak mempermasalahkan siapa pelakunya, warga negara atau orang asing. Yang kedua, ada asas personal atau nasional aktif. Nah, asas personal atau nasional aktif ini tidak mungkin digunakan sepenuhnya terhadap warga negara yang sedang berada di dalam wilayah negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat. Apabila ada warga negara asing yang berada dalam suatu wilayah negara yang telah melakukan tindak pidana dan tidak diadili menurut hukum negara tersebut, maka berarti bertentangan dengan kedaulatan negara tersebut. Yang ketiga, ada asas universal. Asas universal menyatakan bahwa asas ini melindungi kepentingan internasional atau asas universal sendiri adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia atau hukum internasional.